Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dari kelas R dengan nomor NIM 13122000027. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Dr. Frans Simangunsong SHMH dengan materi klasifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia. Klasifikasi atau penggolongan hukum itu terdiri dari 5, yakni yang pertama 1 dari sifatnya, yang kedua dari isi atau materinya, yang ketiga yakni dari bentuknya, yang keempat dari waktu berlakunya, dan yang kelima dari wilayah berlakunya. Yang pertama dari sifatnya memiliki 2 macam, yaitu hukum memaksa atau imperatif, yang kedua hukum mengatur atau fakultatif. Hukum memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan mutlak. Dan untuk hukum mengatur yakni hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang kedua, berdasarkan isi atau materi, yang dimana memiliki 2 ciri, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antar negara dengan warga negara. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum dengan badan hukum. Hukum privat terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, yang dimana memiliki 2 macam, yaitu yang pertama hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dituliskan dalam perundang-undangan, contoh hukum pidana atau KUHP, dan hukum perdata atau KUH Perdata. Sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, contoh hukum adat dan hukum kebiasaan. Yang keempat yakni waktu berlakunya, yang dimana memiliki 3 ciri, yakni yang pertama ius constitutum atau hukum positif, ialah hukum yang berlaku saat ini, contoh undang-undang. Yang kedua ius constituendum atau hukum cita, yang dimana hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang, contoh RUU. Yang ketiga hukum antar waktu, hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu dan segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu atau berlaku secara abadi, contoh hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima yakni wilayah berlakunya, yang memiliki 3 cakupan. Yang pertama secara lokal, yang kedua nasional, dan yang ketiga internasional. Secara lokal ialah hukum yang berlaku di daerah tertentu, contoh perda, keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota. Yang kedua secara nasional
yang dimana hukum yang berlaku di negara tertentu. Contoh peraturan perundang-undangan. Yang terakhir secara internasional, yang dimana hukum yang berlaku di dua negara atau banyak negara dalam bentuk perjanjian nasional. Contoh NATO, ASEAN, dan WHO. Demikian penjelasan dari review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.